Halo guys, kembali lagi bersama saya Alexander William dari Teknik Industri Universitas Kristen Petra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana menentukan lokasi pendirian restoran di Surabaya dengan menggunakan metode BOCR. Mengapa saya membahas topik kali ini? Hal itu dikarenakan industri kuliner merupakan industri yang sangat berkembang dan sangat menjanjikan di Indonesia. Terlihat jelas di sekeliling kita di mana banyaknya restoran-restoran baru yang didirikan. Hal itu tentunya dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang semuanya diwarnai oleh kemudahan dan semuanya serba instan. Makanan juga memiliki daya tarik karena dapat menunjukkan status dan taraf hidup seseorang. Oleh karena itu, pemilihan dari lokasi restoran merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hal yang sulit karena harus disesuaikan dengan konsep dan tema dari restoran agar sesuai dengan target pasar yang diinginkan. Topik kali ini merupakan topik yang sangat menarik karena apabila terjadi kesalahan sedikit saja pada pengambilan keputusan, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat hebat atau yang sangat besar. Pengambilan keputusan kali ini haruslah dipertimbangkan dari berbagai macam segi yang ada, dari berbagai macam sudut pandang. Bukan hanya melihat dari manfaat yang didapatkan dan juga peluang yang ada, tetapi juga harus menilai dari resiko dan biaya yang dikeluarkan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, metode penilaian kali ini menggunakan metode BOCR dengan menggunakan konstruksi dari AHP. Oke, mari kita masuk langsung ke pemodelannya. Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Benefit adalah manfaat yang diterima. Opportunity adalah peluang yang didapatkan. Cost adalah biaya yang dikeluarkan. Dan risk adalah resiko yang diterima ketika melakukan pendirian pada alternatif lokasi tertentu. Benefit subkriteria terdiri dari aesthetic yang merupakan keindahan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh konsumen. Hygienic dan healthy merupakan kondisi lingkungan, baik di dalam maupun di luar restoran, seperti kebersihan air dan pembuangan sampah. Recognition adalah keadaan di mana seseorang mendapatkan perlakuan yang berbeda dari sebelumnya, seperti mendapatkan kehormatan dan respect. Opportunity subkriteria, drive-thru dan pesanan catering, yang merupakan peluang yang dimiliki restoran untuk meningkatkan pemasukan yang ia miliki. Popularity adalah tingkat kepopuleran usaha restoran yang didapatkan. Project planning adalah proyek perencanaan ke depan dari suatu usaha restoran yang pastinya akan terus berkembang. Cost subkriteria terdiri dari build cost yang merupakan biaya pembangunan sesuai dengan konsep dan tema yang diinginkan. Maintenance cost yang merupakan biaya pemeliharaan aset yang dimiliki. Rent cost merupakan biaya sewa terhadap tanah atau gedung. Risk subkriteria yang terdiri dari accident yang merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan, namun dapat terjadi dan menciptakan kerugian yang sangat besar. Polisi, kemudahan perizinan untuk membuka usaha pada suatu lokasi tertentu. Berikut adalah keempat alternatif, yaitu lokasi mall, rooftop hotel, daerah perkuliahan, dan pusat kota. Pemodelan tidak menggunakan konstruksi ANP, karena tidak adanya hubungan antara subkriteria dan juga hubungan umpan balik antara alternatif dan subkriteria. Karena hal itu baru dapat dirasakan setelah pendirian restoran pada suatu alternatif lokasi tertentu. Selanjutnya adalah pembuatan model dengan aplikasi Super Decision. Pembuatan model diawali dengan pembuatan klaster yang berisi goal, kriteria, subkriteria, dan juga alternatif.
Langkah selanjutnya adalah penghubungan koneksi agar terbentuk network. Setelah pemodelan telah selesai, tahap berikutnya adalah pengisian judgement. Pengisian judgement dilakukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan preferensi dari pembuat keputusan. Berikut adalah contoh pengisian judgement pada benefit terhadap benefit subkriteria. Pengisian judgement seperti ini menunjukkan preferensi pembuat keputusan yang mengutamakan kesehatan dan kehigienisan, baru diikuti dengan recognition dan estetik. Setelah pengisian selesai, harus melihat inkonsistensi agar tidak lebih dari 10%. Bagian biru ini menunjukkan penyederhanaan pembobotan yang telah dilakukan sebelumnya. Begitu pula dengan opportunity, cost, dan risk to subkriterianya masing-masing. Pembobotan paling besar diberikan kepada subkriteria yang memiliki kepentingan paling tinggi. Selanjutnya adalah pembobotan pada cluster goal terhadap 4 kriteria utama. Pembobotan dibuat 1:1:1 agar tidak ada pembobotan kriteria yang lebih besar dari kriteria yang lain untuk perhitungan BOCR. Ini adalah contoh pengisian judgement because subkriteria itu alternatif. Pengisian ini menunjukkan bahwa lokasi pusat kota dan daerah perkuliahan memiliki biaya pembangunan yang lebih mahal dibandingkan dengan alternatif yang lain. Pemberian bobot pada metode BOCR. Pemberian bobot tertinggi diberikan pada alternatif yang memiliki manfaat dan peluang yang paling menguntungkan, itu pada benefit dan opportunity. Sedangkan pada cost dan risk itu adalah alternatif yang memiliki biaya dan resiko yang tertinggi. Nilai-nilai yang ada akan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel untuk menghitung rasio BO per CR. Perhitungan yang selanjutnya adalah penghitungan dengan menggunakan rumus sum product agar dapat mendapatkan hasil pembobotan dari kriteria benefit.
Juga halnya dengan opportunity, cost, dan risk. Dan terakhir dilakukan formulasi BO per CR. Setelah selesai, akan dilakukan perhitungan BO per CR. Dengan hasil yang didapatkan, alternatif yang paling menguntungkan adalah lokasi pembukaan restoran di mall karena rasio BOCR yang lebih tinggi daripada alternatif yang lain. Selanjutnya, metode ini akan dibandingkan dengan synthesized whole model pada super decision. Hal yang harus dilakukan sebelumnya adalah membalikan judgment dari cost dan risk subkriteria terhadap alternatif pada super decision. Membalikan judgment cost dan risk subkriteria terhadap alternatif pada metode kali ini itu terjadi karena terdapat perbedaan cara perhitungan pada metode BOCR. Pada metode BOCR, cost dan risk berbanding terbalik dengan benefit dan opportunity. Sedangkan pada synthesized whole model, semuanya berbanding lurus, sehingga tidak mungkin seseorang menetapkan keputusan pada alternatif yang memiliki resiko dan biaya tertinggi. Hasil synthesized whole model adalah sebagai berikut, yang menunjukkan hasil yang sama dengan metode BOCR, di mana pilihan utama adalah lokasi pendirian restoran di mall. Tahap terakhir adalah sensitivity analysis. Berdasarkan hasil synthesized whole model tadi, untuk mengetahui seberapa sensitif perubahan keputusan akibat perubahan pembobotan pada keempat kriteria utama, yaitu ini tadi. Sensitivity analysis ini menggunakan parameter supermatrix yang merupakan hasil dari pembobotan yang dilakukan pada judgment tadi. WRT node pada goal kita dan di first other node yang merupakan kriteria yang ingin diubah pembobotannya. Pada kriteria benefit, ketika pembobotan yang diberikan lebih dari 0,452, maka alternatif terbaik adalah lokasi pusat kota yang warna hijau ini. Nah, apabila pembobotan di bawah itu, maka lokasi terbaik adalah pendirian di lokasi mall. Begitu juga pada opportunity, cost, dan risk. Pada cost terlihat jelas bahwa dominan adalah lokasi mall dengan pembobotan yang lebih dari 0,07. Pada opportunity juga demikian, apabila pembobotannya lebih kecil dari 0,66, itu akan memilih lokasi mall. Sedangkan pada risk, dominan dipegang oleh daerah perkuliahan dengan pembobotan yang lebih dari 0,46. Tujuan analisa sensitivity ini karena setiap pengambil keputusan dapat memiliki pembobotan yang berbeda-beda yang akan berpengaruh pada alternatif yang akan diambil. Oke, kesimpulan yang didapatkan dari video kali ini adalah penentuan lokasi dari suatu restoran merupakan hal yang sangat penting dan harus diberikan dari berbagai sudut pandang. Hal ini dikarenakan lokasi dari suatu bisnis tentunya akan menentukan masa depan dari bisnis tersebut. Hasil yang didapatkan dari metode BOCR atau rasio BO per CR mendapatkan hasil yang sama dengan hasil synthesized whole model pada aplikasi super decision yang menunjukkan alternatif keputusan yang paling baik adalah lokasi pada mall, sehingga lokasi mall merupakan alternatif terbaik pada pendirian restoran. Sekian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa.